Lanjut lagi. Kemudian ini ada apa namanya time schedule, saya kira kita sudah pahami semua. Tapi sekali lagi ini Bapak Ibu fleksibel. Silakan Bapak Ibu atur. Tetapi secara administratif saya ingin mengingatkan pengisian jadwal di PMM tolong jangan di luar bulan Maret. Walaupun ada yang observasi duluan tanggal 26 sampai 29 Februari seperti saya, ada juga yang observasi mungkin awal April ya Pak. Yang penting jadwal di PMM harus bulan Maret. Selanjutnya tindak lanjut April sampai Juni. Apa bedanya antara Maret dengan April Mei? Itu pada proses pelaksanaan. Jadi pada saat Maret itu observasi Bapak Ibu harus hadir di ruangan sebagai observer. Kalau yang April Mei itu Bapak Ibu melintas saja. Kan sudah sering supervisi. Ada namanya pengamatan dan ada namanya pemantauan. Jadi yang April Mei ini adalah kegiatan pemantauan, intip saja. Kasarnya gitu. Tapi ada dokumentasinya, foto. Selanjutnya untuk menu yang baru ini di menu kelas sekolah kita bisa klik yang kedua sebagai pegawai, maksudnya kita sebagai ASN, kemudian kita sebagai pejabat penilai. Kalau sebagai kepala lagi sebagai ASN sendiri nanti ini akan diminta untuk melakukan observasi. Jadi dokumentasi Bapak Ibu melakukan observasi itu sekaligus penilaiannya Bapak Ibu sebagai ASN. Jadi kita tidak melakukan observasi, Bapak Ibu tidak dinilai nanti kinerjanya. Paham ya? Siap. Kemudian yang berikutnya, untuk sebagai penilai, sebagai kepala sekolah, maka yang Bapak Ibu lakukan seperti mengcek kalau ada gurunya yang belum membuat perencanaan, mengajukan dan seterusnya, atau kalau ada yang mengubah. Kan di akun guru sekarang sudah ada edit RHK atau ubah perencanaan. Nah itu nanti munculnya di sini mengeceknya. Jadi kemarin sudah ada yang lakukan di SMP 25 kalau tidak salah. Pak ini ya. Nah, kemudian untuk penilaian silakan klik yang lakukan penilaian ini. Ya, kalau dikit aja ya. Kalau yang perencanaan nanti modelnya begini, klik tombol periksa, nanti muncul kembali di sini nama-nama guru yang sudah mengajukan atau belum. Ada daftarnya, semua setujui, belum mengajukan dan setujui. Kemudian atau bisa juga kita cek langsung ke bawah, di scroll, cari satu-satu nama gurunya. Untuk penilaian silakan klik lakukan penilaian yang ini. Kemudian nanti di sini setelah diklik akan muncul dua tombol utama. Yang pertama terkait daftar guru yang sudah mengajukan jadwal dan mengupload modul ajarnya, ya. Kemudian yang kedua ini yang menu baru ini, yang banyak tambahnya. Ada 3 tambahan di sini. Kalau yang kemarin itu hanya 2, hanya KOSP saja, tugas kita dengan bukti kehadiran, rekam kehadirannya, Bapak Ibu. Tapi sekarang ditambah lagi dengan dokumen RKJN, RKT, RKAS dan RKAS. Itu dokumennya. Tapi tolong jangan salah pahami, bukan dokumen LPJ yang di-scan ratusan halaman itu bukan, cukup DKU-nya. Semua pun juga itu tidak muat nanti. Nah sekarang untuk mengecek siapa yang sudah bisa dinilai, silakan klik tombol ini. Kemudian nanti di sini akan muncul daftar guru seperti ini. Kalau jumlah gurunya sedikit seperti saya hanya 11, itu gampang saja tinggal saya guru ke bawah ke atas. Tapi kalau yang seperti kakak Iman misalnya, yang 40-an orang, atau Tante Tio yang 30 orang misalnya, maka kan sulit itu kalau scroll. Bisa Ibu langsung ketik saja di sini namanya. Nih, ya kan? Kalau misalnya Ibu ketik namanya di situ, kemudian tekan tombol enter, potongan nama saja ya. Nanti langsung muncul namanya. Ini kan? Daripada repot scroll ke bawah. Nah, kita kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau gurunya semua sudah mengajukan jadwal dan sudah disepakati sehingga sudah diupload di PMM, maka nanti akan muncul di sini. Seperti ini. Ini daftar guru saya. Tapi khusus untuk saya, ini sudah selesai. Saya 11 orang sudah selesai termasuk GPD. Tapi saya manfaatkan waktu di tanggal 26 sampai 29 Februari, lanjut 1 sampai 2 Maret. Jadi 1 minggu. Kenapa? Ya ini tadi karena ada PTS kalau kemarin
kemudian ada libur awal Ramadan. Jadi waktu Maret itu agak sedikit. Kemudian orang olahraga di bulan Ramadan biasanya kurang maksimal, biasanya karena entah karena apa, tapi biasanya begitu. Terutama Pak Rahman. Jadi di sini muncul jadwal, kemudian muncul juga tombol yang baru ini, namanya tombol nilai. Disinilah nanti Bapak Ibu akan mengisi rubriknya. Ya, silakan diklik seperti ini. Ya, misalnya yang saya mau nilai Ibu Hasrianti. Kemudian saya klik tombol nilai sejajar dengan namanya, nanti akan terbuka seperti ini. Berarti Ibu Hasrianti ini, yang Pak Rahman, ini dia akan mengajar IPA kelas 7. Kemudian dia mengajarnya Senin tanggal 18 Maret 2024. Itu jadwalnya. Ingat ya, Bapak Ibu, ada yang tanya saya, bisa nggak kita observasi 1 hari 4 guru? Tidak bisa. Tidak bisa. Idealnya 1 hari itu 1 guru. Idealnya. Kenapa? Karena kalau kita menilai 2 orang guru saja Pak, itu standar ganda nanti. Tahu artinya standar ganda? Beda penilaian kita ke guru A dan ke guru B. Itu akan berbeda Pak. Jadi, karena saya sudah pernah alami, saya uji coba itu antara 1 guru PNS dan 1 guru BPT. Ada sedikit. Ya, apalagi kalau pasti objek. Nah, lanjut untuk penilaian di sini, ini ada 2 tombol. Sekarang tolong Bapak Ibu fokus dulu di tombol yang ini. Yang ini biar nanti main tidak apa-apa. Ya, supaya tidak alangkah nanti. Jadi kalau kita mau menilai, kita tinggal klik tombol nilai, kemudian nanti akan terbuka seperti ini. Nah, di bagian ini ada cek rubrik observasi. Tolonglah dibaca-baca yang ini. Karena ini yang kita mau amati. Beda dengan, mohon maaf, yang senior-senior di bidang supervisi, beda dengan supervisi akademik. Ya, kalau supervisi itu kita mengukur mulai dari pendahuluan sampai penutup, semua sintaks yang dilakukan, sesuai atau tidak, dilakukan atau tidak. Kenapa? Karena kita mau melakukan perbaikan. Ya kan, setelah supervisi perbaikan. Tapi ini observasi itu penilaian Bapak Ibu. Setelah kita mengamati itu kita nilai. Bukan nanti setelah itu akan diperbaiki dari 80 dari 90 begitu. Jadi apa yang kita lihat pada saat itu, itulah yang kita nilai. Meskipun ada nilainya dulu. Ini kalau 1 orang 1 hari, kalau seperti di sekolah saya coba bentuk tim. Ya, bentuk tim apa itu boleh. Oke, Pak. Iya, ini. Oke. Karena waktu saya dijuri lagi bertanya. Oke. Sebenarnya setelah ini baru saya kasih waktu bertanya. Pasti ditanyakan, Pak, bagaimana kalau saya mengajar yang di sekolah saya 89 guru? Masa saya yang kerja cuma di 3 bulan lebih, kan? Maka silakan bentuk tim. Saya kira di sini rata-rata pengalaman semua, apalagi pengalaman. Silahkan Bapak Ibu menunjuk tim, tetapi di sini perlu Bapak Ibu memastikan bahwa standar penilaian yang digunakan oleh semua timnya itu minimal mirip-mirip. Kan tidak mungkin sama, minimal mirip-mirip. Dan hindari menugaskan tim kepada orang yang tidak sehaluan. Kan kita tahu ini, pas sekolah kan baru tahu kita sudah tahu kan di sekolah. Ini jengkel ini, jangan kasih dia di sini. Takutnya nanti dia menilainya tidak oke. Jelas ya? Tetapi pada saat membentuk tim, Bapak Ibu selaku kepala sekolah harus memberikan instrumennya, diberikan. Kenapa? Karena yang berhak menginput GPMN ke aplikasi tetap harus kepala sekolah. Karena itu kalau saya tidak salah aturannya penilaian kinerja itu rahasia, sangat rahasia sebenarnya. Kemarin saya bilang jangan ada kepala sekolah yang meminta tolong operator untuk menginput. Ya. Yang saya minta tolong jangan. Kenapa? Karena itu sudah menyalahi ketentuannya. Kalaupun terjadi, pastikan bahwa kan kita tidak tutup kemungkinan juga yang sudah kabur katanya. Kalaupun terjadi, Bapak Ibu tetap ada di sampingnya mendampingi. Jelas ya? Itu kebijakan di konsil saja ini Pak. Oke, selanjutnya dari siapa? Jadi berapa orang yang saya pakai tergantung kebutuhan. Yang pasti kita usahakan observasi selesai bulan Maret.
Kemudian untuk menginput nilainya kita lihat di sini di tombol lanjutkan nanti. Ya, kita cek dulu ke bawah. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita klik akan muncul seperti ini. Ini belum terbuka Pak, instrumen penilaiannya karena waktunya belum tiba. Nanti tanggal 18. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan sekarang yang ini. Ini. Kenapa? Penilaian kita di sana hanya ada 3 item ini. 1 belum dilakukan atau skornya 1. Yang kedua belum dilakukan tapi belum efektif, skornya 2. Kemudian yang sempurna itu dilakukan dan efektif. Kalau dibaca yang ini ya, yang ini keterangan di bawah itu. Belum itu artinya tidak ditunjukkan sama sekali dalam kegiatan observasi. Pak, tertulis di RPP-nya bukan itu yang kita mau lihat. Yang kita lihat apa yang dia peragakan. Sekalipun tertulis, jika dia tidak peragakan maka itu tidak dihitung. Jelas ya? Itu satu. Yang kedua, dia sudah tunjukkan tapi misalnya gini, ada yang pilih perilaku disiplin positif. Itu kan indikator utamanya kesepakatan kelas dan penerapannya dan pembuatannya. Kan 3 itu. Pengenalan, mengingatkan, menguatkan dan restitusinya terakhir. Nah, kalau itu dia tulis di RPP-nya, kemudian dia lakukan dan dia unang-unang begitu mengingatkan siswa, maka kita berhak memberikan ini. Karena nanti guru keberatan kalau dia sudah lakukan. Tapi kalau dia hanya mengingatkan di awal ataupun hanya mengingatkan di akhir, maka dia punya nilai di tengah. Tapi kalau dia hanya tulis di awal misalnya dia tayangkan pakai PowerPoint, kan dia hanya belum gitu. Kemudian setelah itu tidak mau dia senggol lagi selama proses pembelajaran, maka itu boleh Bapak Ibu memberi nilai di sini atau maksimal nilainya 2. Oke, tergantung subjektivitas Bapak dan Ibu. Oke, lanjut kita. Nah, kebetulan yang ini guru saya yang satu-satunya yang memilih fokus perilaku, perhatian dan kepedulian. Itu kan fokus perilaku Bapak Ibu ada 8 ya. Ada 8. Yang pertama itu disiplin positif. Dan itu mungkin yang jadi pilihan utama kita semua. Kenapa? Itu yang pertama muncul. Padahal kalau di scroll ke bawah itu ada 8. Ini saya punya guru dia pilih yang kedua, perhatian dan kepedulian. Makanya mungkin sedikit berbeda nanti indikatornya dia. Kemudian ini target perilakunya, ini upaya. Ini yang muncul di sini adalah yang diisikan oleh guru yang bersangkutan di akunnya. Karena dia isi nanti apakah mempelajari PMN atau berdiskusi dengan komunitas belajar. Oke. Nah, inilah instrumennya. Pertama yang harus Bapak Ibu lakukan ketika membuka observasi, cek dulu modul ajarnya Bapak Ibu. Cek dulu yang ini. Tidak perlu Bapak Ibu kita print kalau data bawah kan tidak perlu. Buka saja akunnya, nanti dari sini. Cara membukanya klik tombol cek. Tuh, nanti diklik di sana, muncullah seperti itu. Itu terbuka otomatis di akun kita tanpa keluar dari PMN. Silakan scroll ke bawah. Ini saya tidak angkat wajahnya karena takut nanti ada yang jatuh cinta lagi. Ya yang iman teman. Nah sekarang setelah kita lihat tadi modul ajarnya kita ini, kemudian di sini kita tinggal mencentang saja. Yang tadi kan guru menunjukkan empati. Apa tadi yang menunjukkan empati kan tadi ada item di situ. Nanti silakan ibu buka di sininya. Menunjukkan empati itu ada di sini. Apakah dia sudah lakukan salah 1, salah 2 atau salah 3? Nah, silakan Bapak lakukan yang empati dan dicetak sesuai rubrik yang tadi kan. Kemudian setelah ini kita cetak, jangan hanya dicetak, tapi tolong ditulis. Tulis. Apa yang kita tulis di sini bukan sembarangan, tapi sesuai rubrik. Sesuai rubrik. Guru melakukan apa? Itu ada di sini nanti. Nanti saya tunjukkan. Oke? Ya, mengulangi saja. Jadi yang bilang sulit itu berarti orang tidak pernah buka. Gitu. Ini rubriknya. Jadi kalau kita klik rubriknya akan muncul seperti ini, Pak. Saya ulangi, kalau diklik ini yang tulisan video ini nanti akan terbuka begini. Kalau ini terbuka, maka yang jadi perhatiannya Bapak Ibu, perhatikan. Tadi kan guru menunjukkan empati. Apa yang fokusnya? Fokusnya ini 3. Dan ini yang 3. Jadi jangan hanya ini, fokus juga di sini. Apa maksudnya?
Kalau sekali saja guru melakukan ini, sekali saja, maka tidak ada maaf baginya, harus dikasih skor 1. Walaupun dia sudah ulangi memperbaiki, dia sempat sadar, ya kan? Contoh di sini, nih, guru menunjukkan pengertian terhadap sudut pandang peserta didik. Dia lakukan, guru tidak memberikan kesempatan. Dia berapa kali angkat tangan itu siswa, tapi dia tidak pernah kasih kesempatan. Karena dia ke siswa misalnya, ada guru gitu, atau dia takut nanti dia bisa jawab pertanyaannya, maka itu berarti dia melakukan pelanggaran. Bapak Ibu selaku observer wajib memberi skor 1. Jelas ya? Makanya ini perlu disampaikan sama gurunya supaya dia pahami. Ini perilaku yang harus dihindari selama pembelajaran. Inilah yang akan kita tulis, Bapak Ibu. Kalau tadi misalnya di catatan Bapak Ibu memilih 2 atau 3, maka silakan Bapak Ibu memilih salah satu di sini. Apa yang dia lakukan? Misalnya guru sudah memberikan perhatian penuh kepada peserta didik saat berbicara, gitu ya? Atau guru sudah mengajukan pertanyaan seterusnya. Nah, ini saya kasih warna hijau, ini saya kasih warna merah, artinya tidak boleh, jangan pernah terjadi, dan seterusnya. Nah, ini yang perilaku 2 dan 3. Oke, sama tadi. Kalau mau keluar dari sini, jangan diklik tanda kali, Bapak. Klik saja yang ini. Saya mengerti. Nah, yang satu lagi ada juga. Kembali ke sini ya. Ini contoh pengisiannya. Jadi Bapak Ibu mengklik, dilakukan, klik saja, ini juga diklik saja. Nanti di sininya diisi tadi pakai kata-kata yang ada di rubric. Jelas ya? Bisa copy paste, Bapak. Saking mudahnya. Caranya dimasukkan dulu ke Word, nanti jendela sebelah Word, jendela sebelahnya yang ini. Bapak Ibu tinggal. Tidak usah juga Bapak Ibu terlalu kaku. Karena juga yang bilang begini, bagaimana kita observasi karena tidak ada jaringan. Ada kemarin di seksi 37 saja, 27. Ada itu saja. Pakai laptop dia. Akhirnya tidak mengajar di guru negara gara-gara guru jaringan kan. Tidak perlu, silakan dicetak saja dulu. Nanti tengah malam kalau sudah tidur di mamanya. Jadi hanya pekerjaan setengah menit ini tapi. Kasih pingsan. Yang susah itu kalau ini Karena sama-sama tidak bisa tidur. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu di sini. Ada yang tadi pertanyaan jawab di sini ke saya. Pak, itu guru waktu mengisi kemarin kan ada fokus perilaku 3 centang kan? Supaya muncul di 3, maka itu harus dicetak 3-3-nya. Tolong sampaikan di gurunya. Pak, yang ditanya sama saya, kan di situ tertulis maksimal 3. Jangan salah pengertian dengan itu ya. Kalau tertulis minimal 1, silakan Bapak Ibu centang 1. Perlu Bapak Ibu ketahui, 3 centangan itu harusnya muncul di 3 sintaks pembelajaran. Ada yang mewakili pendahuluan, ada yang mewakili kegiatan inti, ada yang mewakili kegiatan tertutup. Hati-hati. Ada kata-kata tadi sudah dilakukan dan efektif. Itu baru skornya 3. Jadi kalau dia hanya pilih 2 fokus, maka kecil kemungkinannya dia bisa lakukan, dia bisa dapat skor 3 yang ini. Itu maksudnya. Pak, terlanjur nih, suruh dia edit RHK-nya. Ada perubahan. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu silakan centang saja, kemudian diisi yang ini, dan kita lanjut juga sampai nomor 3. Nah, yang terakhir yang ini. Terakhir yang ini. Yang di bagian bawah ini, setelah mengisi 3 perilaku, apa rekomendasi? Ini kaitannya dengan rencana tidak lanjut. Misalnya, guru sudah melakukan semua dan 3 semua nilainya. Maka di sini guru diminta mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Ya. Kalau misalnya dia masih ada 2, maka pilih salah satu yang harus dia fokus. Misalnya apa? Ini dari 3 tadi itu. Ini dari nomor 1 yang empati dan seterusnya, kemudian yang ini. Pilih salah satu, kemudian itu dimasukkan di sini. Itu nanti akan ditindaklanjuti pada pembelajaran selanjutnya. Jelas ya? Bapak Ibu masih ragu setelah mengisi. Setelah mengisi, ragu mau langsung dikumpulkan, kan takutnya nanti salah-salah. Pilih saja dulu ini. Nah, simpan. Maksudnya di kemudian hari tiba-tiba kita berubah pikiran, dia akan bawakan satu kantong salah saja.
Iya, daripada tidak ada sama sekali. Nah, kemudian kita perbaiki. Nanti kalau sudah oke, tapi ingat ya, ini saya ngomong tidak ada masalah di sini. Saya anggap tidak ada masalah. Kalau beliau dengar bahaya itu saya. Nah, sekarang setelah selesai baru sudah yakin, sudah fix, artinya sudah ketemu dengan guru yang bersangkutan, jelaskan nilainya segini. Ya 5 menit lagi. Oke. Nah, baru ya itu tanya ini. Nah, baru kemudian kita klik tombol kumpulkan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelengkapan dokumen. Ini untuk yang bersangkutan. Di sini nanti kalau kita buka, itulah yang muncul di rencana pengembangan kompetensi kemarin. Sertifikat. Ini kebetulan dulu saya memilih pelatihan mandiri 3 sertifikat, kemudian peserta berbagai praktik di Komben. Kemudian di sini akan kelihatan kalau dia sudah kumpul seperti ini. Ini kebetulan salah satu pilihannya adalah sebagai penyusun perangkat ajar yang dibagikan ke guru atau kepala sekolah lain. Ini caranya Bapak Ibu mudah sekali. RPP atau modul ajar yang guru buat untuk observasi, dibidik sampulnya, dilengkapi sampai ke lampiran-lampirannya itu sebagainya dan seterusnya. Kemudian diupload di bukti karya. Bukti karya PNM, pilih jenisnya RPP modul ajar. Nanti kalau dia mau mengumpulkan guru yang bersangkutan, itu langsung tanya mau ambil dari PNM, bukti karya, atau mau upload berkas. Artinya apa? Guru tidak kerja sia-sia. Jadi ini satu modul ajar bisa dipakai observasi, bisa juga dipakai sebagai apa ini? Pengembangan kompetensi. Ini baru tinggi sekali skornya Pak, 24 poin. 1 RPP. Jadi kalau 2, 48. Padahal mudah sekali kan? Ini di-upload saja, tidak perlu dikurasi. Yang penting ter-upload. Itu masalahnya dengan kita kurang paham. Jadi justru yang muncul, mohon maaf, mudah-mudahan di sini tidak ada guru yang melakukan, justru banyak memilih penelaah. Penelaah itu tidak sembarangan Bapak. Itu hanya yang tersertifikasi oleh Kemendikbud. Di sini di forum ini, mohon maaf saya sampaikan, belum ada satupun yang berhak, termasuk saya. Ya. Oke, karena tidak gampang itu seleksi. Itu seleksi di kementerian. Yang mana ada tapi tidak ada untuk melihat atau dokumennya kita upload begini, kita tinggal cek, kemudian nanti muncul begini. Maka modul ajarnya bisa kita periksa dengan mengklik tombol cek yang ini. Jika disuruh saat ini kita anggap tidak sesuai, palsu, maka silakan klik tombol edit. Edit itu kita berhak untuk mengembalikan dengan perbaikan atau menolak. Jelas kan? Nah, kalau kita klik tombol cek misalnya, maka muncullah modul ajarnya. Ini modul ajar sudah terupload di ya. Oke, siapa lagi ya? Kemudian yang ini tugas tambahan. Iya, saya ini. Nah, sekarang ini ada yang melapor ke saya kemarin. Pak, bagaimana ini? Ada yang sudah mengupload tugas tambahan, harusnya wakil kepala sekolah dia kirim di guru piket. Nah, itulah makanya saya bilang fokus kita dulu observasi. Tugas pengembangan kompetensi dan tugas tambahan itu nanti akhir Mei. Kalaupun sudah terlanjur, nanti pada bulan Juni awal itu nanti muncul tombol itu tadi dicek dan edit. Silakan Bapak Ibu edit dikembalikan. Ya. Ya. Bulan Juni. Saya juga mengingatkan absen atau rekam kehadiran jangan ada yang mengupload sekarang ya. Karena itu periodenya Januari Juni. Masa iya dia sudah dipastikan hadir bulan Juni? Jangan sampai dia meninggal. Kalau hanya izin bisa saja, tapi kalau meninggal tidak bisa diizinkan. Oke. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang untuk yang terakhir yang ini nanti akan dinilai secara subjektif oleh kepala sekolah. Jadi pengamatannya ini mulai bulan Maret sampai Juni. Kata kasarnya kita sudah tahu nih di guru kamu. Itu yang berakhlak yang dipandang kepentingan beranak, yang berorientasi kinerja, kemudian apalagi itu akuntabel dan seterusnya kan. Yang 7 itu karena di SKP nanti itu muncul. Kan ini outputnya semua Pak menjadi SKP. Tidak perlu lagi bayar 300 langsung.
Bukan. Salah ngomong saya. Nah, sekarang yang berikutnya kita mau buka adalah apa yang kepala sekolah harus upload. Karena guru nanti tidak bisa tidak muncul di akunnya guru kalau kepala sekolah tidak upload nanti. Yang pertama kita klik tombol buka. Yang pertama KWSP. Nanti model tampilannya begini. KWSP dulu. Ini kemudian perencanaan. Ini masuk mulai dari RKJN, RKT, RKS, dan RKAS. Jadi empat ya. Seperti yang pada saat kita nanti saya share sebentar. Itu di juknis Perdirjen nomor 7607. Kalau kita cek selama 40 itu persis ada di situ ya terbaru. Ya, nanti kita download saja. Perdirjen nomor nanti saya share di grup ya. Kemudian laporannya, jadi apa yang kita buat di sini perencanaan itu yang kita laporkan di sini. Jadi ada laporan perkembangan RKJN, ada laporan perkembangan RKT, ada laporan perkembangan RKS, dan ada laporan RKAS. RKAS itu hanya BKU saja. BKU Januari sampai Juni. Kemudian yang berikutnya, ini kita bisa klik tombol buka nanti kalau mau menguploadnya. Dokumennya PDF Bapak Ibu ya, dan jangan lebih dari 9 B. Misalnya, saya mau mengunggah dokumen KWSP, saya tinggal klik tombol unggah seperti ini. Kemudian nanti akan muncul jendela seperti ini. Silakan Bapak Ibu mengecek di mana tempat filenya. Misalnya ada di dokumen, kemudian di KWSP sana. Nih, Kemudian ada daftar hasil yang diupload itu kan sekarang ada online. Yang kedua ada yang manual. Yang mana mau diupload? Baik, terima kasih kakak. Jadi itu kembali ke satuan pendidikan masing-masing. Yang diminta itu bukan manual dan online sebenarnya, tapi yang diminta adalah rekapitulasi. Contoh kalau kita memberkas sertifikasi, itu kan ada di bagian SPTJ apa itu, daftar hadir. Nah, itu kan sebenarnya bisa manual, bisa online. Tapi bukan daftar hadirnya, bukan yang ada tanda tangan, bukan. Rekapnya. Iya, maksudnya gini. Rekapnya itu, tapi dasar rekap itu acuannya yang mana? Ya, kadang-kadang kan kalau daftar hadir online itu kami terganggu signal. Ada juga. Makanya kalau seperti saya yang manual saya. Baik, saya sudah bilang tadi sebelum saya jawab. Kembali ke satuan pendidikan. Silakan. Yang jelas jangan orang tidak hadir dihadirkan. Kira-kira gitu. Ya, kalau saya pribadi saya menggunakan pesan online. Biasanya. Tapi ada caranya. Kalau pesan hari ini, yang penting ada orangnya foto pakai GPS, kemudian upload absen pesannya. Boleh ya? Tergantung masing-masing satuan pendidikan. Yang jelas yang kita lapor 1 bulan itu berapa kali hadir, berapa kali tidak hadir. Begitu aja. Supaya secara nanti dengan penilaian di penilaian perilaku itu kaitan dengan. Kemudian nanti Bapak pilih dokumennya, misalnya ini KWSP 2023, dia pilih tombol buka. Itu seperti ini. Maka akan muncul di sini, itu dia. Ya kan? Muncul. Perhatikan nanti akan muncul pop-up tulisan berhasil mengumpulkan dokumen KWSP. Yang muncul tulisan begini di atas. Setelah itu dia hilang, sebentar, gitu. Nah, nanti kalau kita mau cek apakah itu sudah benar dokumennya dan sampai judulnya KWSP Patalikinya SPTJ apa namanya LPJ, maka bisa kita klik tombol cek ini. Silakan klik seperti ini. Sorry. Nah, maka nanti muncullah tulisan apa namanya dokumennya seperti ini. Silakan klik. Ingat dokumen KWSP yang diupload adalah dokumen KWSP yang sudah disahkan oleh kepala dinas atas pengetahuan kepala sekolah, ketua komite dan pengawas sekolah. Gitu ya? 2023. Oke. Nah, kalau misalnya ada kesalahan mau diganti, bisa klik tombol edit. Kalau diklik tombol edit nanti diminta cari kembali file yang mana yang benar. Oke, nanti kalau diupload akan terganti. Saya balap. Jadi dokumen yang selengkapnya ini: 1 KWSP, 2 perencanaan tadi, kemudian laporannya, kemudian kehadiran kelas. Kehadiran kelas ini lebih spesifik sebenarnya seperti jurnal pembelajaran. Tapi karena kita maunya supaya apa namanya praktis, ya rekapitulasi saja. Kalau memang tidak bisa dibuat jurnal.
Setahu saya ada dulu di sekolah kan. Kemudian yang terakhir ini jangan ada yang salah persepsi. Surat penugasan disangkanya SK kepala sekolahnya. Bukan. Jadi yang diambil itu adalah surat pembagian tugas mengajar dan jadwalnya, termasuk di dalamnya pembagian tugas tambahan guru, objek kepala sekolah dan lain-lainnya. Karena ini yang hati-hati oleh guru nanti. Kita satu dokumen ini. Ya, oke. Ini yang guru juga ada perubahan dikit, nanti diperlihatkan saja bagaimana. Yang saya tunjukkan dikit aja Pak Najib. Ya, ini sudah mengisi dokumen tadi. Tapi kalau dia mau ubah, ini dia. Jadi bisa diklik yang ini. Oke, klik saja tombol ubah rencana. Nanti akan muncul permintaan seperti ini. Maka caranya silakan centang. Kemudian saya sudah diskusi dengan kepala sekolah. Nanti akan muncul. Ya, nanti akan berubah. Kalau sudah berubah, Bapak buka kembali ke perencanaan guru di akun kepala sekolah. Kemudian setujui kembali. Jangan lupa ya. Saya kira ini tadi isinya. Nanti kalau kepala sekolah sudah upload, ini muncul di sini dokumen KSP di akun guru itu. Ini kan akun guru. Nah, karena saya belum upload SK-nya, maka di sini belum muncul dia. Ya kan? Dari kelas belum. Mereka bisa lihat ini. Jadi dia bisa keberatan Pak. Saya hadir terus masa di sini banyak Pak. Kelihatan gitu. Oke, sekarang saya penugasan. Pembagian tugas. Ini yang forum untuk praobservasi. Nih, saya kira sudah selesai semua ini. Sekarang yang pengisiannya. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, kalau mau mengisi manual, ini dia formulirnya. Yang tadi itu. Ya, nanti diberikan saja. Ada file Excel-nya saya nanti dibagikan. Oke, kemudian baru kelasnya terus oleh foto. Kemudian di bagian akhir di C ada tindak lanjut. Format C-nya itu tindak lanjutnya. Kemudian D-nya untuk di bulan B ini ya lanjutan dari tindak lanjut namanya refleksi. Ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan tidak mengecewakan karena maraton. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih. Berikan dulu upload kepada pemateri kita.